Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama channel kami teman-teman semua. Hari ini saya akan memperbaiki mesin cuci, di mana mesin cuci tersebut adalah untuk berfungsi putaran untuk penyuciannya kurang begitu kencang ya, yang alias sudah lemah. Oke, kita akan berikan. Saya akan tes pengetesannya. Hari ini kita akan memberikan, dan kita kasih contoh dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan lakukan pengetesan. Nah, tetap masih muter ya teman-teman, tapi tidak begitu kencang gitu ya. Putarannya sudah melemah gitu ya. Tapi kalau dikasih pakaian ataupun air, ya tetap segini, kurang begitu normal gitu ya teman-teman, nggak kenceng gitu. Oke, hari ini kita akan melakukan perbaikannya, dimana yang fungsi kesalahan dan letak kelemahannya apakah di dinamonya apa di kapasitornya gitu teman-teman ya. Oke, ikutin. Biasa kalau untuk muternya muter ya teman-teman, tapi sudah agak lemah begitu, seperti kelistrikan ataupun fungsi kapasitor itu sudah lemah. Coba kita akan lakukan pengecekan dulu ya. Begini ya teman-teman, ini dengan keadaan seperti ini ya teman-teman. Dengan keadaan mesin cuci untuk tipe Sanyo, kemarin seharusnya ini kapasitornya 1 ya teman-teman, 1. Nah 1 dimana yang kemarin itu untuk tipe pencuci dinamo pencucinya sangat lemah, tetapi saya kasih kapasitor 2 karena waktu kemarin yang kena dinamo pengering yang lemah. Jadi saya ganti baru. Nah pas begitu ininya masih berfungsi ya, yang untuk dinamo pencucinya. Setelah saya ganti normal kembali. Nah begitu lambat bulan, nah dia lemah lagi untuk pencucinya gitu ya, dinamo pencucinya. Dan saya tambahkan nih teman-teman, nah kenceng lagi tuh teman-teman gitu ya. Pokoknya intinya seperti itu ya teman-teman, bisa, kecuali jangan kalau ini yang sebelahnya ini kan pengering sama pencuci. Kalau pencucinya yang lemah ganti baru. Nah begitu yang kemudian ya, salah satu yang lemahnya misalkan pengeringnya, bisa kita pasang lagi. Yang penting jangan istilahnya jangan pengeringnya nggak lemah sama pencucinya yang lemah, tapi dibalik pencucinya yang lemah, pengeringnya yang lemah, tapi jangan sampai di pergantiannya dua-duanya gitu ya. Kalau itu masih berfungsi, ininya masih berfungsi, kalau dipasang dia pastikan akan mengeluarkan arus ya teman-teman, oper nantinya, bisa-bisa terbakar gitu. Karena ini sebelahnya kena, yang sebelahnya enggak ya. Begitu yang kemudian yang ke depan, yang sebelahnya lagi yang enggak kena, yang sebelahnya lagi yang kena, kita bisa pasang digabung. Nah hari ini karena yang kedua-duanya sudah lemah, mungkin udah mau saya ganti ya sekarang ya teman-teman. Kita akan coba, saya akan naikkan. Ini ukurannya 10 5 plus 5% ya ini ya. Tapi sekarang saya naikin untuk kecepatannya 12,4 kurang lebih 5% gitu ya. Ini ya teman-teman, ini yang ini teman-teman ya.
Nah, saya ganti sama 12 per 4 kurang min plusnya 5%. Kalau ini kan 6 plus 10 ya, min plusnya 5% gitu. Sekarang saya ganti 10 plus 4 ohm kurang lebih plusnya 5%, 450 AC ya, pol AC DC AC. Oke, kita akan kasih tahu infonya. Nah, di sini ya teman-teman, ini sudah ada yang baru kita nih teman-teman ya, seperti ini teman-teman. Nah, kita akan tuh ya teman-teman, kelihatan ya. Nah, ini modelnya teman-teman, 12 ohm plus 5%. Nah, ini untuk yang merah ya. Untuk ini untuk kecepatannya teman-teman. Nah, ini untuk groundnya ataupun standaran arus 4 ohm untuk arus bolak-baliknya ya teman. Oke, kita akan lakukan pencopotan kabel-kabelnya. Nah, kabelnya seperti ini ya teman-teman. Kita ikut jalur aja teman-teman ya. Kita akan lakukan pengecekan pakai multitester ya teman-teman. Siap seperti ini ya. Oke, kita akan lakukan pengecekan ya. Ini ya teman-teman, ini untuk kabel yang merah itu untuk kecepatannya. Nah, kita akan cek satu-satu ya tuh. Di sini ini pakai AT ya teman-teman, ground ini ya, dibandingkan di sini. Nah, untuk jarum coba teman-teman naik nggak. Kalau misalkan naik berarti jalurnya itu masih normal gitu ya. Nah, tetapi begitu setelah dinyalakan dinamonya melemah, berarti salah satu kapasitornya yang rusak gitu teman-teman. Kita teman-teman cek aja nih seperti itu kan ya. Ini merah sama merah ya teman-teman tuh. Nah, ya fungsi temper untuk jarumnya langsung kecepatannya langsung mentok gitu teman-teman ya. Kita hubungkan kabel merah sama yang kabel kuning ya teman-teman. Coba kita lihat di sini ya teman-teman ya, fokusnya pada multitester. Nah, ini ya, saya gabung di sini sama ya, masih berfungsi. Nah, untuk kabel yang kuning untuk menjalur ke dinamonya, nah, berarti normal dari kapasitor ke dinamo normal, dari kapasitor ke salah satu bagian power normal, tidak ada masalah ya. Dan yang satunya di bagian untuk setrum ya teman-teman, arusnya. Ini arus teman-teman, arus. Untuk arusnya tetap sama di bagian massa ataupun tempernya sama normal. Kita balik lagi ya teman-teman ya, dari massa untuk ke temper. Nah, untuk ke dinamo menuju ke timernya ya teman-teman, masih normal juga sama. Nah, kita balik sekarang antara kuning dengan kuning. Nah, dari apa istilahnya, dari power ataupun tempernya sama di dinamo, kita dua-duanya gini. Nah, berarti ini dibilang masih dinamo nggak terbakar ya teman-teman, masih normal semua. Kenapa? Tetapi setelah diisi putarannya lemah gitu. Nah, salah satu adalah yang kemungkinan, salah satunya adalah dari sini ya teman-teman, yang sudah lemah. Coba kita akan ganti, kita yang punya yang barunya ini ya teman-teman, kita akan pasang. Coba kita nanti akan dinyalakan ya teman-teman, akan dites kembali. Nah, semoga berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk saat pengambilannya ataupun pencopotan di kabel-kabel penyusunannya teman-teman. Ini sikringnya teman-teman, sikring
sikring ini jangan sampai putus ya teman-teman, karena ini menghubungkan arus ya teman-teman, arus dari strum gede, strum listrik kalian masing-masing. Kalau ininya putus berarti total putus semua gitu teman-teman. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Kalau terbalik berarti sikringnya yang putus. Kalau nggak nyala mesin cucinya, teman-teman coba dicek di bagian sikring. Kalau putus berarti diganti gitu ya teman-teman. Pasti kalau putus semuanya normal, tidak normal ya, tidak nyala teman-teman. Baik pencuci pengering ataupun yang untuk pencuci pakaiannya ya. Ini teman-teman ya, ini bagian sikring nih ya. Sikring ini fungsinya untuk memutuskan arus ya, keluar masuknya arus diputus oleh sini. Tapi kalau mengalami mesin cuci kalian, mesin teman-teman atau mesin pemirsa dimanapun Anda berada, kalau tidak berfungsi powernya ataupun timernya, listrik sudah dinyalakan gitu teman-teman ya, tapi tidak bunyi. Nah teman-teman pastikan sikringnya dicek, nah, karena yang pemutus arus ini adalah di sikring gitu. Tadinya muter gitu, begitu 1 hari ke 2 hari kemudian kok nggak bisa gitu ya teman-teman. Nah teman-teman dicek aja sikringnya, nah, pasti putus gitu, karena kan tiba-tiba, kecuali mesinnya bunyi tapi putaran untuk mencucinya lemah gitu. Nah itu dipastikan kapasitor yang lemah gitu. Kecuali terbakar nggak muter sama sekali, ininya bagus tapi itunya nggak muter dinamonya, berarti dinamonya yang terbakar gitu teman-teman. Itu perbedaannya ya teman-teman. Oh kalau untuk melihat kabel sih rumit ya teman-teman, kalau yang belum biasa. Nah teman-teman kuncinya nih, kalau yang sudah biasa ya mungkin tidak masalah ya. Kuncinya kalau yang belum biasa, teman-teman kalau mau mencopot yang aslinya jangan sampai dilepas dulu ya teman-teman. Lepas dulu, lepas satu pasang gitu satu ya teman-teman. Ya kalau sudah hafal ya teman-teman ya copot semua langsung nggak masalah gitu ya. Karena ini fungsi kabelnya untuk jalur kelistrikannya, arah-arahnya ini sangat rumit, sangat banyak soalnya. Dari power, dari mesin pengering, di sini ada semua nih teman-teman. Dari jalur listrik, dari jalur arda gitu. Nah, untuk timer otomatis sih maksudnya gitu ya teman-teman. Otomatis di mesin cuci itu adalah timer itu pewaktu gitu ya. Waktu pencucian. Saat diputar itu akan berhenti sendiri, akan nyepet sendiri. Nah inilah kabelnya gitu ya teman-teman. Oke. Ya dari kabel-kabel yang sudah saya rangkai ya, ini kemungkinan untuk jalurnya. Nah kita perhatikan ya teman-teman, yang kabel merah ini adalah kabel untuk tegangan ya, tegangan pemutaran atau kecepatan tinggi. Nah teman-teman kalau yang merah itu difungsikan buat kecepatan ya, kecepatan salah satunya dirangkai di bagian di kabel dinamo pengering satu. Yang kedua di kabel dinamo untuk pencuci ya teman-teman nih. Nah, rangkaiannya coba tinggal tarik aja teman-teman, misalkan mana nih kabel untuk dinamo pencucinya. Nah di sini gitu teman-teman ya. Ini untuk kabel dinamo pencuci. Nah yang satunya ini untuk kabel yang warna ya, kalau masalah warna kabelnya mungkin masing-masing ya teman-teman, tergantung tipe merek mesin cucinya. Ya intinya yang lebih mudahnya ditarik kabel mesin pengeringnya atau dinamo pengeringnya, terus yang satu lagi ditarik kabel
untuk dinamo pencucinya. Nah teman-teman, terus nanti di kapasitor itu dites dulu ya pakai multitester, mana yang lebih cepat di sininya ya, mana yang lebih besar tegangannya, itu berarti untuk kecepatan pemutar mesinnya gitu. Nah, dan untuk dilihat di sini ya teman-teman, tuh ya, 12 itu 12 ohm plus 5% itu kecepatan untuk pemutaran, dan untuk 4 ohmnya itu menjalurnya untuk ke temper ya, ke timer sama ke di bagian arda ya teman-teman. Nah, timer sama gunanya untuk di sini teman-teman, untuk dinamo. Nah, gitu. Kita akan melakukan pencobaan ya, pengetesannya pada mesin cuci. Kita akan coba dan saksikan bersama ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya akan mengetes ini ya teman-teman, mengetes kapasitor yang sudah lemah. Coba kita lihat ya. Ini teman-teman, kita akan ambil satu ya teman-teman. Nih, coba ya. Perhatikan teman-teman yang di sini. Nah, coba kita kelihatan apa enggak gitu ya. Ini di sini. Kita hubungkan kabel merah dengan kabel merah ya teman-teman. Nah, di sini kita cek apakah masih berfungsi. Ya, kalau untuk dijalurkan di mesin cuci tegangannya langsung gede ya teman-teman. Dibolak-balik teman pengecekannya. Nah, di sini jalannya cuma dikit gitu ya teman-teman, gitu. Seharusnya dia gede ke sini, seret gitu. Dan untuk yang kecepatan rendahnya, bolak-balik, sistem bolak-baliknya, ini yang 4 ohm itu buat sistem bolak-balik kecepatan rendahnya. Kalau di kapasitor itu dia sekali gerak ya teman-teman, untuk kedua kalinya nggak bakalan gerak lagi. Coba nih ya, ini kabel putih sama kabel kuning ya teman-teman. Nah, gerak kan. Kita akan balik lagi. Masih jalan nggak? Gerak. Nah, yang untuk yang ini, untuk yang tadi yang dipasang di bagian mesin dinamo pencuci, sama halnya dengan seperti mesin pengering, malah lebih gede pengering. Nah, berarti ini kemungkinan berarti sudah lemah ya teman-teman. Seharusnya dia gede nih teman-teman. Yang kabel merah itu yang untuk kecepatan ya, kecepatan yang paling tinggi itu kabel merah, karena kemarin susunannya beda. Saya di satu mesin satu kabel merah ini di satu mesin, di satu dinamo kan gitu. Seharusnya dipisah atau dibagi ya, di paralel lagi gitu, biar sama-sama mendapatkan konsumsinya, tegangannya, kapasitasnya sama gitu. Nah, sama ya. Nah, berarti ini sudah lemah ya untuk pencucinya. Oke. Baiklah teman-teman, kita sudah selesai merangkainya untuk di penggantian kapasitor, dimana kapasitor ini yang awalnya, yang pertamanya sudah lemah ya. Kita sudah selesai rangkai. Coba kita perhatikan dan kita dicoba untuk pemutarannya.
Kita colokkan dulu teman-teman. Coba dulu. Lalu kita nyalakan powernya. Bagaimana pemutarannya, lebih kencang apa lebih lemah lagi, atau lebih kecepatannya kita lihat ya. Ya. Oke, coba kita lihat. Nah, sini kecepatannya kurang kencang ya teman-teman, agak rendah sedikit. Coba kita akan sistem baliknya, lihat dulu. Kita nunggu berhenti dulu. Nah. Oh, sistem bolak-baliknya enggak ini teman-teman. Nah, sudah kami rangkai ya semua ya teman-teman. Begini untuk penghitungan dan pengukuran dan cara menyambungnya kapasitor. Saya ini pakai yang baru ya teman-teman. Ya saudara-saudara, saya sudah pakai yang baru, tetapi nah yang baru ini karena ohmnya kan lebih gede ya, dan untuk mesin pengeringnya itu kurang kenceng ya teman-teman. Jadi saya pakai yang lama teman-teman. Yang lama kan yang untuk pemutaran yang keringnya kan mati, istilahnya masih berfungsi, dan untuk kecepatannya masih berfungsi, dan yang untuk pencucian ininya pakaiannya itu sudah tidak berfungsi lagi. Jadi saya pakai yang ini teman-teman, pakai yang asli, karena ini yang kabel kuningnya yang untuk kecepatan itu masih berfungsi. Yang kabel yang dua ini untuk temper dan untuk di dinamo pengering ini sudah tidak berfungsi gitu. Maka biar saya, karena ininya tadi kecepatan pengeringannya nggak begitu ini ya teman-teman. Tuh. Nah untuk pencucinya itu kurang begitu kencang kalau yang ini ya teman-teman. Jadi karena ampernya sedikit ya putarannya. Nah oleh karena itu saya akan memberikan penjelasannya seperti itu ya teman-teman. Dari kabel yang kuning ini untuk putaran yang lebih kencang untuk pencuci pakaian, dan untuk yang merah ini untuk pengering dan pemutaran dinamo pengering ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba dan lihat ya teman-teman. Ya kita coba. Nah biasanya putar gini ya teman-teman, nggak langsung muter teman-teman. Nah ini setelah diputar langsung nih teman-teman ya, langsung itu teman-teman. Saya lagi coba lagi. Nah ya teman-teman ya, tuh ya. Nah mungkin karena sudah putarannya sudah kencang dan normal ya, mungkin video kali ini yang tentang menerangkan di permasalahan putaran kecepatan di mesin cuci ya teman-teman.
Nah, dan saya lihat dan cek ya teman-teman, karena kalau yang di mesin pengeringnya kalau dibuka ini otomatisnya dia nggak jalan. Saya matikan dulu ya teman-teman, sudah kencang. Nah, saya matikan dulu dan saya untuk membuka power spin timernya untuk pengering. Dia lebih kencang apa enggak? Nah, dengar ya teman-teman ya. Oke. Mungkin penjelasannya segini aja. Mudah-mudahan video-video yang kami vlog dan tutorialkan ini bermanfaat buat pemirsa yang ada di rumah yang punya mesin cuci yang sudah lemah ya. Tinggal pemirsa tinggal dibelikan kapasitornya. Tidak mahal kok, cuma 25.000 atau 30.000 ya teman-teman. Tapi mesin kalian atau mesin kalian yang punya di rumah bisa normal kembali. Terima kasih. Apabila ada yang bertanyakan silakan komen di bawah kolom komentar ini, dan subscribe, tekan tanda loncengnya agar teman-teman bisa melihat video-video yang kami video-video selanjutnya, video-video yang kami akan tutorialkan selanjutnya. Terima kasih. Kalau bila perlu jangan lupa ya teman-teman, sharekan ya sharekan video ini supaya semoga bermanfaat buat pemirsa ya dimanapun Anda berada yang melihat tayangan seperti ini. Apabila lagi ada kebingungan, nggak ada uang, nggak ada apa ya teman-teman, tidak bisa mencuci istri-istrinya ataupun para istri karena tidak bisa mencuci, bahkan istilahnya bisa cukup membelikan yang ini aja, dengan syarat apabila dinamonya semuanya masih berfungsi, masih muter ya teman-teman. Kadang yang seperti itu kalau masuk ke tukang cuci, ke tukang servis atau mesin, itu pasti yang suruh diganti dinamonya teman-teman. Oke, sekian ya dari video dari saya, karena saya ini istilahnya hanya memberikan pengalaman dan penjelasannya saja. Semoga teman-teman semua terbantu yang punya mesin yang sudah lemah ataupun yang sudah tidak berfungsi lagi, bisa diperbaikin. Daripada beli mesin cuci 1,5 juta atau 2 juta, lebih baik beli kapasitor seharga 25.000 atau 30.000, atau beli dinamonya 250-an lah kurang lebih begitu ya teman-teman, daripada dibuang diganti yang baru 1,5 juta, belum tentu awetnya ya teman-teman. Terima kasih atas video yang kami tayangkan hari ini dan tutorialkan vlog yang selanjutnya. Semoga video yang kami tutorialkan bermanfaat buat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.